Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya buat yang udah klik video aku. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama Korea yang berjudul A Time Called You. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Junhee menjalani hari-harinya bekerja di sebuah perusahaan. Meski terlihat ceria, teman dekatnya menyadari bahwa dia masih terpaku pada mantannya, Yeonjun, yang dinyatakan meninggal dalam kecelakaan pesawat, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Semuanya berawal dari keinginan Junhee untuk bekerja di kantor cabang Amerika selama 1 tahun. Yeonjun yang tidak ingin berpisah berencana untuk menyusulnya secara diam-diam, karena dia tahu Junhee pasti akan melarangnya. Pada hari penerbangan Junhee yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Yeonjun yang merupakan seorang seniman menghadiahkan kotak perhiasan buatannya sendiri untuknya. Junhee menyadari bahwa kekasihnya akan mengikutinya ke Amerika, sehingga dia menegaskan bahwa mereka harus hidup realistis. Junhee pergi ke Amerika agar kelak mereka bisa hidup tanpa kekurangan uang, tapi Yeonjun idealis dan tidak memedulikan hal lain selama bisa bersama dengan kekasihnya. Mereka bertengkar sampai akhirnya maut memisahkan. Dan Junhee sangat menyesal setelah mengetahui bahwa sebelum berpisah, kekasihnya berencana untuk melamarnya. Pada hari ulang tahunnya, Junhee teringat dengan kenangan masa lalu di mana Yeonjun selalu memberinya kejutan. Di tempat lain, seorang pria berambut panjang dengan bekas luka dan menggunakan tongkat menonton berita tentang peringatan 1 tahun kecelakaan pesawat dan bagaimana beberapa jenazah masih belum ditemukan. Tidak lama dari itu, Junhee mendapat kiriman bunga saat dia bekerja di kantor dari seseorang, dan untuk sesaat dia mengira itu adalah kiriman dari Yeonjun. Malam harinya, Junhee bertemu dengan teman masa kuliahnya Yeonjun yang juga akrab dengannya. Namanya Chan Young, dan dia memberi Junhee barang-barang terakhir kekasihnya yang ada di workshop. Salah satunya adalah lukisan seorang gadis yang tengah berlari di tengah hujan. Dalam kilas balik, Junhee pernah bertanya siapa gadis itu kepada Yeonjun, tapi dia hanya tertawa dan menggodanya. Setelah bertemu Chan Young, Junhee terus mengirim SMS ke nomor Yeonjun tentang hari-harinya, tetapi pesannya tidak terbaca. Tiba-tiba, akun Instagram bernama Mencari Waktu Yang Hilang mengiriminya sebuah foto dari masa lalu. Dalam foto itu, Junhee melihat foto Yeonjun, seorang gadis yang mirip dengannya, dan satu anak laki-laki yang tidak dia kenali. Junhee menunjukkan foto itu kepada teman dekatnya Naeun dan kenalan lainnya di kantor lalu meminta bantuan mereka untuk menyelidikinya. Mereka akhirnya menemukan fakta bahwa foto itu pernah diposting di salah satu media sosial pada tahun 2008. Sementara Junhee terus bertanya-tanya siapa ketiga orang yang ada di dalam foto. Pada tahun 98, ketiga orang yang dimaksud itu bersama dalam kedamaian. Mereka adalah Sihon, anak laki-laki yang mirip dengan Yeonjun, Mingju yang mirip dengan Junhee, dan satu anak laki-laki bernama Ingyu. Dalam kisahnya, mereka bertiga adalah teman satu kelas. Ingyu diam-diam menyukai Mingju yang pemalu sama seperti dirinya. Sihon yang menyadari itu mulai mengakrabkan diri dengan Mingju, berharap dirinya bisa menjadi jembatan yang akan menghubungkan mereka berdua. Di sekolah, Mingju kesulitan untuk bergaul dengan teman-temannya, sehingga dia menjadi sosok yang terbuang. Namun, dia mulai merasakan kehangatan sejak Sihon dan Ingyu mengakrabkan diri dengannya. Keadaan ini membuat Dahyun, gadis populer yang kejam, cemburu kepadanya, terutama ketika Sihon menyemangatinya selama kelas olahraga. Berkat bantuan Sihon, Ingyu berkesempatan untuk berduaan dengan Mingju, dan ketika mereka pulang bersama, Ingyu mengungkapkan bahwa dia tidak bisa mendengar dengan baik dan membutuhkan alat bantu di telinga kanannya. Karena hal itu, saat masih kecil dia sering ditindas sampai Sihon muncul untuk membelanya dan menjadi teman pertamanya. Saat mengatakan bahwa Sihon selalu mendukungnya, Mingju terlihat sedih, dan Ingyu tiba-tiba berkata bahwa mereka bisa menjadi teman. Di rumah, Mingju bertanya-tanya kenapa kedua sahabat itu ingin menjadi temannya, sampai akhirnya dia mendengar orang tuanya yang bercerai bertengkar memperebutkan hak asuh adiknya. Mingju menangis merasa bahwa keberadaannya tidak dianggap oleh orang tuanya. Sihon melihatnya di taman dan menghiburnya, lalu dia menceritakan sebuah rahasia agar Mingju mau lebih terbuka kepadanya.
Sihon berkata bahwa dia akan pergi ke Amerika setelah lulus SMA, dan belum memberitahu In-gyu karena dia ini momen terakhir mereka bahagia. Sihon berharap Min-ju bisa akrab dengan In-gyu agar dia tidak kesepian. Sihon pernah memasang lagu Gather My Tears di toko kaset paman Min-ju. Ketika pesanannya tiba, Min-ju bersemangat untuk memberikannya langsung kepada Sihon, tapi setelah melihat semua gadis sangat menyukainya membuatnya sadar diri. Tampaknya selama ini dia selalu memperhatikan Sihon dan menyukainya dalam diam. Malam harinya, Sihon dan In-gyu merayakan ulang tahun Min-ju dan memberinya hadiah pemutar kaset. Setelah melihat reaksi Min-ju terhadap Sihon, In-gyu menyadari bahwa Min-ju menyukainya. Dia terluka dan membuat alasan untuk pergi. Di malam itu, Min-ju memberikan kaset pesanan Sihon dan bahkan menuliskan pesan pribadi untuknya yang berisi, "Semoga lagu ini mengantarmu ke saat paling bahagia." Dia juga memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya, tapi Sihon menolaknya, berkata bahwa mereka hanya akan menjadi teman untuk selamanya. Min-ju pulang dan melihat seisi rumah berantakan. Dia terkejut dan berpikir bahwa ibunya melarikan diri dengan saudara laki-lakinya. Dia segera menghubungi pamannya dan pergi meninggalkan rumah untuk mencari keluarganya. Dia terus menangis sambil berlari entah kemana, dan ketika dia berhenti untuk mengatur napas, sebuah mobil menabraknya hingga koma. Di tahun 2023, Junhee terus mencari informasi tentang foto yang mirip dengan dirinya. Pencarian itu membawanya pada Jiwon, paman Min-ju yang dulu mengelola toko kaset, dan sekarang telah berganti menjadi kafe. Setelah bertemu dengannya, Junhee hanya bisa pasrah saat mengetahui bahwa Min-ju yang ada di dalam foto sudah meninggal pada tahun 98. Dan karena itu, dia tidak bisa menemukan petunjuk lain. Kemudian, Junhee mendapat kiriman misterius berisi pemutar kaset dan lagu Gather My Tears milik Sihon. Dia memutar musiknya dan mengirim pesan pada nomor mendiang kekasihnya, berkata bahwa harapan ulang tahunnya kali ini adalah bertemu dengannya sekali lagi. Tidak lama setelah Junhee memejamkan matanya, terjadi sebuah anomali yang kemudian membawanya kembali ke tahun 98 dan terbangun di tubuh Min-ju yang sedang dirawat di rumah sakit pasca kecelakaan yang menimpanya. Dia segera memeluk Sihon yang ada di sisinya dan memanggilnya Yeonjun. In-gyu tiba di bangsal rumah sakit dan entah kenapa Junhee memiliki ingatan tentang dirinya. Kemudian, untuk sesaat Junhee merasa bahwa dirinya adalah Min-ju setelah mendapatkan semua ingatan milik gadis itu. Junhee tidak bisa menahan kemarahannya pada ibu dan adik laki-lakinya yang sangat manja. Tampaknya adiknya itu menggeledah rumah untuk mencuri uang, dan sang ibu pergi untuk mengejarnya, membiarkan seisi rumah berantakan dan membuat Min-ju salah paham. Melihat bagaimana adik laki-lakinya begitu apatis dan kurang ajar, Junhee segera mengajarinya sopan santun, membuat semua orang di rumah terkejut dengan perubahan sikapnya yang tidak biasa. Dokter menjelaskan bahwa dia hanya kebingungan. Kemudian terungkap bahwa dia tidak terluka karena kecelakaan mobil, melainkan dipukul oleh seseorang. Junhee pulang ke rumah dan mulai membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Dia membaca buku harian Min-ju dan melihat hadiah kaset yang membawanya ke masa sekarang. Pada malam Min-ju ditolak oleh Sihon, In-gyu diam-diam mengamatinya dari kejauhan. In-gyu berpikir jika seandainya Sihon tidak menolaknya dan membuatnya malu, Min-ju akan meminta bantuan mereka daripada lari sendirian dan terluka. Sihon merasa bersalah dan dia segera menemuinya untuk minta maaf karena telah menolaknya. Junhee tidak menyukai Sihon hanya karena dia mirip dengan mantan kekasihnya. Dan karena itu dia tidak merasa sedih atau patah hati dengan penolakannya. Sampai sejauh ini, Junhee masih berpikir bahwa dia adalah Min-ju dan menganggap semua ingatan dari masa depan adalah mimpi. Dia menceritakan beberapa mimpi itu kepada Sihon tentang bagaimana dia menjalin hubungan dengan seseorang yang mirip dengan dirinya. Sihon menganggap bahwa dia terlalu menyukainya dan menciptakan fantasi tentang seseorang yang mirip dengannya. Junhee yang kesal mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah menyukai Sihon. Sihon dan In-gyu membantu Junhee untuk menyelidiki kasus kecelakaan yang menimpanya. Namun, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Hingga suatu ketika, In-gyu menyadari bahwa Min-ju tidak lagi menyukai Sihon, karena dia sudah menyukai sosok Yeonjun yang ada di dalam mimpinya. In-gyu memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya, berkata bahwa sudah sedari lama dia memperhatikannya, dan ingin berada di sisinya. Junhee merasa bahwa ungkapan cinta itu bukan untuknya,
sehingga dia menerima tawaran In-gyu untuk menjawabnya secara perlahan. Seiring berjalannya waktu, Junhee mulai beradaptasi dengan kehidupan Minju, dan dia sering menuliskan perasaannya pada buku harian. Hubungan pertemanannya semakin erat dan dia merasa bahagia. Sampai akhirnya hari pengambilan foto di depan toko kaset tiba, dan ini menjawab pertanyaan Junhee di masa depan tentang siapa ketiga orang yang ada di foto tersebut. Suatu ketika, beberapa polisi menemui Junhee di toko kaset pamannya untuk menunjukkan alat bantu dengar yang mereka temukan di TKP. Junhee tahu bahwa alat itu milik In-gyu, dan dia teringat seseorang mendorongnya ke tepi jalan sebelum dirinya tertabrak mobil. Pada hari kecelakaan, Minju berusaha melarikan diri dari seseorang yang mencoba menyeretnya ke lapangan. Tapi dia pingsan setelah dipukul oleh benda tumpul, dan begitulah bagaimana dia bisa berakhir koma di rumah sakit. Junhee kembali ke tahun 2023 ketika sopir bus membangunkannya. Dia tampak bingung menyadari bahwa kehidupan Minju yang dia jalani terlalu nyata untuk dikatakan sebagai mimpi. Pria dengan tongkat terus memperhatikan Junhee dari kejauhan. Sesampainya di rumah, Junhee melihat pesannya kepada Yeonjun telah dibaca, dan dia segera menghubunginya. Panggilan itu hanya diangkat untuk sesaat, dan Junhee tidak bisa menghubunginya lagi. Berkat bantuan rekan kantornya, Junhee bisa melacak lokasi pemilik ponsel. Mereka mengetahui bahwa lokasi telepon terakhir ada di kafe milik paman Minju, dan tagihannya dibayar oleh Sihon. Junhee kaget dan bergegas ke kafe untuk menemuinya. Dia bahkan bertanya kepada karyawan tapi tidak mendapat jawaban apapun, dan akhirnya pulang dengan perasaan sedih. Setelah Junhee pergi, pria dengan tongkat masuk ke dalam kafe, dan ternyata dia adalah Sihon. Karena suatu alasan, dia meminta pekerja di sana untuk menutupi identitasnya. Hari berikutnya, Jiwon mengundang Junhee ke kafenya, dan menceritakan kisah masa lalu. Sebelum meninggal, Minju pernah bercerita kepadanya bahwa dia adalah Junhee yang datang dari masa depan. Pada awalnya, Jiwon tidak percaya, tapi pertemuannya dengan Junhee saat ini membuatnya yakin bahwa dia punya semacam ikatan dengan keponakannya di masa lalu. Kemudian, Jiwon menyerahkan buku harian Minju kepadanya. Junhee mengenali beberapa tulisannya di buku harian itu dan tidak percaya bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu. Kemudian, dia melihat satu baris kalimat yang menjelaskan bahwa Sihon adalah Yeonjun. Tulisan ini membuat Junhee semakin penasaran, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke tahun 98. Dia memutar kasetnya dan terbangun di tubuh Minju, sebelum polisi datang menemuinya di toko kaset. Junhee terkejut dirinya bisa kembali ke tubuh Minju di masa lalu. Dia pergi meninggalkan toko untuk menemui Sihon di perpustakaan sekolah, hanya untuk menemukan fakta bahwa dia jelas bukan orang yang sama dengan mantan kekasihnya. Kemudian, dia menyadari bahwa Yeonjun di masa sekarang masih berusia 11 tahun, dan itu artinya dia bukan Sihon seperti apa yang tertulis dalam buku harian Minju. Setelah memeriksa buku hariannya, dia tidak menemukan tulisan tersebut, membuatnya bertanya-tanya siapa dan kapan tulisan itu dibuat. Junhee kecewa karena tidak bisa menemukan Yeonjun. Dia berusaha kembali ke masa depan tapi tidak berhasil. In-gyu memperingati Sihon untuk menjaga jarak dari Minju, karena dia sudah mengungkapkan perasaannya pada gadis itu. Sihon bersikap bahagia tapi ada sesuatu yang mengganjal. Dia tidak mengerti kenapa Minju terlihat seperti menangis saat menemuinya di perpustakaan, dan itu membuatnya gelisah. Di sekolah, In-gyu melihat Sihon bertanya tentang Minju yang tidak masuk sekolah, dan itu mengganggu perasaannya berpikir bahwa dia akan menikungnya. Sihon tidak senang dengan sikap In-gyu yang terkesan mengabaikan persahabatan hanya karena seorang gadis, dan mereka hampir berkelahi. Sihon mengikuti kata hatinya untuk menemui Minju yang tidak masuk sekolah, dan mengajaknya ke suatu tempat. Sihon mengoceh tentang In-gyu dan bagaimana dia harus membantunya. Sihon menegaskan bahwa untuk sekarang dan kedepannya dia akan menganggap Minju sebagai teman, dan fokus untuk membantu sahabatnya menggapai cinta. Sayangnya, selama Sihon mengoceh, Junhee tidak mendengar apapun karena dia tertidur. Sihon ikut berbaring dan berkata bahwa entah kenapa hatinya merasa sakit saat melihat Minju menangis, seolah ada sesuatu yang menghubungkan dia dengan dirinya. Junhee dalam mimpinya mengingat perkataan Yeonjun tentang bagaimana dia sangat menyukainya, lalu dia terbangun dan melihat Sihon tidur di sampingnya. Suasana menjadi canggung ketika Sihon terbangun dan mereka segera pulang. Polisi meminta kesaksian dari In-gyu mengenai alat bantu dengar miliknya yang terjatuh di TKP. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan baik dan membuat polisi semakin mencurigainya.
Sementara itu, Junhee memberitahu Paman Minju bahwa dia bukan keponakannya dan berasal dari masa depan. Namun, tak peduli sebanyak apapun dia menjelaskan, Paman Minju tetap tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Inju menjadi pusat perhatian di sekolah karena dia menjadi tersangka atas penyerangan Minju. Sihon yang masih peduli pada temannya segera memanggil Junhee untuk menyelesaikan masalah ini. Junhee tidak tahu bagaimana alat bantu dengar Ingyu ada di TKP dan menjadi barang bukti. Tapi dia percaya bahwa Ingyu bukan pelakunya. Junhee segera memberi kesaksian palsu pada polisi, berkata bahwa dia menemukan alat bantu dengar Ingyu dan berencana untuk mengembalikannya. Tapi kemudian benda itu terjatuh saat dia diserang. Polisi mempercayainya dan dengan laporan itu, nama baik Ingyu kembali. Begitu juga dengan hubungan pertemanannya dengan Sihon. Masih terjebak di tahun 98, satu-satunya informasi yang diketahui Junhee adalah fakta bahwa Minju akan dibunuh pada 10 Oktober. Dia berusaha menjelaskan ini pada Jiwon yang sudah pasti tidak akan percaya. Junhee tidak menyerah, berpikir bahwa Paman Minju akan mengerti maksud perkataannya cepat atau lambat. Junhee perlu banyak waktu untuk menyelidiki kasus Minju, dan karena itu dia jarang sekolah. Keadaan ini membuat Ibu Minju khawatir dengan pendidikan putrinya, sehingga dia meminta Jiwon untuk menasihatinya sebagai paman. Suatu ketika, Jiwon dan Junhee berbicara di taman mengenai cerita perjalanan waktu. Jika memang itu benar terjadi, Jiwon bertanya di mana Minju sekarang. Junhee tidak tahu, tapi sebenarnya Minju masih ada di dalam tubuhnya, tepatnya di alam bawah sadarnya. Dia bisa melihat apa yang dilakukan Junhee selama ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain berbicara, dan terkadang Junhee bisa mendengar perkataannya. Jiwon tidak sepenuhnya percaya, tapi dia berjanji akan membantu Junhee kembali ke masa depan dan menyelamatkan tubuh Minju seperti apa yang dia katakan. Sebagai imbalannya, Junhee berjanji akan menaikkan nilai rapor Minju agar kelak dia bisa berkuliah di tempat yang bagus. Itu berarti dia tidak akan bolos sekolah dan Ibu Minju tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Di sisi lain, Sihon mulai jatuh cinta kepada sosok Minju yang baru. Dia merasa bersalah kepada Ingyu karena perasaannya jelas berubah. Di sekolah, Junhee membuat semua orang terkejut ketika dia mencetak banyak skor saat bermain basket. Semua orang mengenal Minju tidak suka olahraga, dan jelas ini merupakan perubahan besar. Tak butuh waktu lama bagi Junhee untuk menjadi sosok yang terkenal, dan mulai banyak orang yang menyadari kecantikannya. Bahkan, tidak lama dari pertandingan itu, fotografer kelas mencetak banyak foto Minju dan membuat Dahyun cemburu. Di satu kesempatan, Sihon bertemu dengan Junhee kecil yang hidup di zamannya. Saat itu, Junhee menginginkan camilan. Ibunya melarang, tapi Sihon datang dan memberikannya. Berikutnya, Sihon membantu Junhee kecil mengusir para pengganggu di sebuah mesin arcade. Saat dia pergi, Junhee memperkenalkan dirinya dan meminta Sihon untuk mengingatnya. Opa! Waktu terus berlalu dan Junhee mendapat peringkat ke-131 di sekolah, yang menurutnya kurang memuaskan. Tapi ternyata itu adalah peningkatan yang cukup besar bagi keluarga Minju. Menyadari bahwa Ingyu dan Sihon sangat pintar, Junhee meminta mereka untuk membantunya belajar. Sepulangnya ke rumah, Junhee tidak menyadari ada laki-laki misterius yang selalu mengawasinya dari kejauhan. Sihon dan Ingyu membantu Junhee untuk belajar. Seiring berjalannya waktu, Ingyu mulai menyadari bahwa kepribadian Minju berubah drastis. Tentu saja karena orang yang menempati tubuhnya saat ini adalah Junhee. Sementara itu, Junhee merasakan getaran cinta setiap kali dia berada di dekat Sihon. Kali ini bukan karena dia mirip dengan mantan kekasihnya, tapi murni karena perasaan cinta yang perlahan tumbuh di hatinya. Di satu kesempatan, Sihon mendapat surat cinta dari Dahyun yang kemudian menembaknya. Junhee dan Ingyu menguping dari kejauhan ketika Sihon menolak gadis itu dengan kalimat yang familiar. Aku sedang menunggu takdirku dan itu bukan kamu. Ternyata, Hyunjun pernah mengatakan hal yang sama ketika dia menolak seseorang saat masih berkuliah dengan Junhee. Tentu saja ini membuat Junhee bertanya-tanya siapa Sihon sebenarnya, dan kenapa semua hal yang terjadi seperti menunjukkan bahwa dia adalah Hyunjun. Keesokan harinya, Junhee menemukan beberapa foto dirinya di mejanya. Sihon dan Ingyu berpikir bahwa orang yang melakukan ini adalah pelaku yang membuatnya koma. Mereka pergi ke lingkungan sekitar, bertanya kepada warga tentang anak sekolah yang membawa kamera. Namun, pencarian mereka tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya pihak sekolah membawa para siswa ke taman untuk perlombaan seni menggambar. Semuanya berjalan lancar. Sementara Ingyu menyelesaikan tugasnya, Junhee mencari Sihon yang tiba-tiba hilang, dan dia menemukannya sedang menyendiri.
Hujan mulai turun saat mereka lari untuk berteduh. Sihon tersenyum saat melihat Junhee berlari di tengah jalan dan pepohonan di kedua sisinya, sama seperti pemandangan dalam lukisan Yeonjun. Setelah banyak merenung, Sihon akhirnya mengaku pada In-gyu bahwa dia menyukai Minju, tapi dia tidak mau menyatakannya karena akan segera pindah ke Amerika. Sihon berpikir bahwa Minju sudah tidak menyukainya lagi, tapi In-gyu tidak percaya. Selama ini, dia selalu mengamati perubahan sikap Minju, dan menyadari bahwa gadis itu masih menyukai Sihon. Dilema dengan keadaan ini, Sihon memberitahu ibunya bahwa dia tidak ingin pindah, tapi keputusan itu sudah bulat dan dia tidak bisa menolaknya. Pada malam itu, Sihon menggambar adegan ketika Junhee berlari di tengah hujan, sebagai ungkapan perasaan bahwa dia menyukainya. Keadaan semakin rumit ketika In-gyu tiba-tiba berusaha menyatukan Junhee dengan Sihon sebelum dia pergi. Melihat reaksi Junhee, In-gyu menyadari bahwa dia tahu Sihon akan pindah. Sebagai sahabat, In-gyu merasa sangat kecewa karena menjadi yang terakhir tahu tentang kabar ini. Junhee merasa tidak enak kepada In-gyu. Di samping itu, Sihon tidak sanggup menutupi perasaannya lagi dan mengaku kepada Junhee bahwa dia menyukainya. Tidak ingin ada drama cinta segitiga, Junhee segera memperbaiki hubungan Sihon dengan In-gyu dan menjelaskan situasi yang dia alami kepada mereka. Sayangnya, kedua laki-laki itu masih tidak percaya dengan cerita perjalanan waktunya. Sementara Junhee pergi dengan kesal, Sihon dan In-gyu makan bersama di kedai. Sihon tidak sepenuhnya percaya dengan cerita Junhee, tetapi perubahan sikap yang dia lakukan terlalu sempurna untuk dikatakan sebagai akting. In-gyu merasakan hal yang sama dan mengaku bahwa dia tidak menyukai sosok Minju yang baru, sehingga dia sudah merelakannya. Sihon merasa lega, kemudian dia meminta maaf kepada In-gyu dan menjelaskan alasan kenapa dia tidak ingin memberitahu kabar kepindahannya. Pencarian Junhee tentang siswa yang memotretnya tidak membuahkan hasil, dan ternyata pelakunya adalah Dahyun. Pada kesempatan kedua, dengan bantuan teman-temannya, Dahyun mengambil foto Junhee saat dia mengganti pakaiannya di kelas. Kemudian, pada malam harinya mereka memajang foto itu di papan tulis. Motifnya sederhana. Dahyun tidak suka Minju yang sekarang disukai banyak orang, dan karena dia tahu orang yang melukainya belum ditangkap, dia pura-pura menjadi pelakunya untuk menyebarkan teror ini. Sementara teman-temannya pergi ke toilet, Dahyun ditangkap oleh pelaku yang asli, dan keesokan harinya dia ditemukan tewas, sementara foto Minju sudah diamankan oleh pelaku. Tidak lama dari itu, Junhee mendengar pengakuan langsung dari teman-teman Dahyun tentang apa yang terjadi, dan ini membuktikan bahwa Dahyun tidak berkaitan dengan pelaku yang sebenarnya. In-gyu berpendapat bahwa pelaku adalah psikopat yang tidak ingin korbannya diganggu, dan karena itu dia menyingkirkan Dahyun karena sudah mencampuri urusannya. Namun, sampai sejauh ini tidak ada yang pasti. Hingga suatu ketika, Junhee menyadari bahwa Sihon pandai membuat kerajinan kayu, seperti mantan kekasihnya. Kemudian, dia sangat terkejut saat melihat lukisan seorang gadis yang berlari di tengah hujan, dan berpikir bahwa selama ini Sihon adalah Yeonjun yang datang dari masa depan. Namun, sebelum dia menjelaskannya kepada Sihon, Junhee kembali ke tahun 2023 tepat ketika temannya Naeun membangunkan tidurnya. Junhee segera menemui Jiwon dan memohon padanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itulah, pria dengan tongkat yang selama ini selalu mengawasinya muncul, dan berkata bahwa dia akan menceritakan semuanya. Setelah menyelesaikan studinya di Amerika selama 4 tahun, Sihon pulang ke Korea Selatan pada tahun 2002 untuk sementara waktu. Dia mengunjungi In-gyu yang ternyata dipenjara karena menjadi dalang di balik kematian Minju, tapi sampai saat itu Sihon masih tidak percaya bahwa dia pelakunya, dan In-gyu menolak untuk bertemu dengannya. Di perjalanan pulang, dia mendengarkan musik The My Tears di pemutar kaset Minju sambil memejamkan matanya, dan tidak lama dari itu bus yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Sihon terbangun di rumah sakit di mana orang-orang memanggilnya Yeonjun. Nama yang tidak asing karena dia sering mendengarnya dari Junhee. Tampaknya, Yeonjun mengalami kecelakaan yang kemudian membuatnya koma selama 1 minggu, sebelum akhirnya Sihon menempati tubuhnya. Itu artinya, Sihon melakukan perjalanan waktu dari tahun 2002 ke tahun 2007, dan terbangun di tubuh Yeonjun yang saat ini berusia 18 tahun. Dalam kisahnya, Yeonjun asli memiliki masalah ketertarikan, di mana dia menyukai teman laki-lakinya bernama Taeha. Mereka selalu pergi ke akademi yang sama untuk menghadapi ujian ulang masuk ke universitas, dan sepertinya kedua orang itu punya perasaan yang sama.
Hingga suatu ketika, mereka melakukan perjalanan ke Busan dan mengalami kecelakaan yang membuat Taeha meninggal dunia, sementara Yeonjun koma. Setelah apa yang terjadi, Sihon pergi ke toko kaset Paman Mingju yang akan segera ditutup. Siwon sedang melihatnya tetapi terkejut karena dia tidak banyak berubah. Sihon menceritakan semuanya dan akhirnya mereka percaya bahwa apa yang dikatakan Junhee tentang perjalanan waktu itu benar adanya. Siwon bercerita bahwa toko kaset sudah tidak laku dan dia akan membuka kafe seperti yang diramalkan Junhee kepadanya di masa lalu. Siwon menyesal karena tidak bisa menolong keponakannya dan dia tidak tahu apa yang terjadi kepada Sihon setelah kecelakaannya pada tahun 2002. Sihon pergi ke sekolah lamanya untuk mengenang masa lalu. Kemudian dia mencari Junhee yang sudah berkuliah dan menunggu di luar universitasnya sepanjang hari sampai akhirnya takdir mempertemukan mereka. Sihon memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sebagai Yeonjun dan berpikir bahwa dia memang ditakdirkan untuk Junhee. Dia mendaftar ke kampus yang sama dengan Junhee dan masuk ke jurusan seni. Pada hari pertama masuk universitas, dia mengikuti Junhee yang kemudian salah paham, berpikir bahwa dia ingin bergabung dengan klubnya. Sihon hampir menangis dan setelah berpikir sejenak, dia langsung mengaku ingin menjadi pacarnya. Junhee marah dan berkata bahwa dia sudah punya pacar. Selain itu, sebagai kakak tingkat, dia merasa tidak dihormati. Di kampus, Sihon bertemu dengan Chanyeong yang akan menjadi teman dekatnya di masa mendatang. Chanyeong mengajaknya ke acara kencan buta bersama mahasiswi jurusan bisnis. Sihon berpikir bahwa Junhee akan datang karena dia berasal dari jurusan tersebut. Sebuah kebetulan karena Junhee memang datang, tapi bukan sebagai lawan kencan, melainkan pelayan yang bekerja di tempat pertemuannya. Melihat bagaimana Junhee begitu mesra dengan kekasihnya membuat Sihon patah hati, dan dia merasa kesal, karena Junhee di tahun 98 tidak pernah bercerita tentang pria selain Yeonjun. Seiring berjalannya waktu, Sihon menjadi akrab dengan Paman Mingju. Dia juga bekerja di tempat yang sama dengan Junhee untuk mendekatinya. Junhee menyadari itu tapi dia tidak peduli, berpikir bahwa Sihon tidak akan betah bekerja di tempatnya. Sihon tetap bertahan, dan dalam prosesnya Junhee bisa melihat sisi baik Sihon saat dia membantu nenek tua yang kesulitan di jalan. Di satu kesempatan, Sihon teringat dengan In-gyu yang dikabarkan mengakhiri hidupnya sendiri, tidak lama setelah keluar dari penjara. Sihon mendapat kabar ini dari Paman Mingju. Junhee diam-diam memperhatikan kesedihannya. Dia menghiburnya dan menerima keberadaannya sebagai teman. Suatu ketika, Sihon makan bersama teman-temannya di kampus. Ini adalah hari ulang tahun Junhee, tapi dia tidak bisa merayakannya karena harus bekerja. Sihon dengan senang hati menawarkan diri untuk mengambil shift-nya dan Junhee merasa sangat tersentuh. Namun, dia tetap muncul di tempat kerja karena pacarnya sedang sibuk. Setelah bekerja, Sihon mencoba memberinya kejutan ulang tahun dengan kue, tapi Junhee pergi setelah dipanggil oleh pacarnya hanya untuk dicampakkan. Ternyata, selama ini Junhee hanya dijadikan bahan pelampiasan, dan pacarnya yang belum bisa move on memilih untuk kembali dengan mantan kekasihnya. Junhee yang patah hati kembali ke tempat kerja untuk mengambil dompetnya yang tertinggal. Pada saat itu, Sihon menelponnya hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Junhee tiba dan melihat Sihon sedang merayakan ulang tahunnya. Dia terharu dan merasa sangat bersyukur, menyadari bahwa masih ada orang yang mencintainya sepenuh hati. Sihon terkejut, tapi Junhee segera melupakan masalahnya dan membuat permohonan. Pada malam itu, Junhee bercerita bahwa cinta pertamanya adalah seorang laki-laki di tahun 98, yang memberinya makanan ringan dan melindunginya dari para pengganggu. Sihon ingat kejadian itu dan dia merasa senang, karena sekarang dia bisa mengejarnya. Junhee juga merasa senang karena dia mendapat hadiah anting yang sangat cantik. Di kampus, Junhee terkejut mendengar kabar bahwa Yeonjun begitu populer di kalangan para gadis dan berpikir bahwa dia suka tebar pesona. Naran menjelaskan bahwa dia tidak mendekati siapapun dan bahkan menolak gadis paling populer di kampus dengan berkata, "Aku sedang menunggu takdirku dan itu bukan kamu." Sebuah kalimat yang kemudian diingat oleh Junhee sampai dia dewasa. Itu sebabnya Junhee merasa sangat familiar dengan kalimat tersebut saat mendengarnya lagi di tahun 98 ketika melakukan perjalanan waktu. Junhee semakin gugup ketika Sihon terus menunjukkan keseriusannya. Dia selalu ada dan membantunya di setiap saat. Hingga suatu ketika, Junhee jatuh sakit dan Sihon segera merawatnya dengan penuh kasih sayang.
Sepulangnya dari rumah sakit, Junhee meminta Sihon untuk mengingat tanggal di hari itu, karena mereka resmi berkencan. Junhee yang kasmaran terus memikirkan Sihon. Dia sangat senang bisa mencium wangi tubuhnya, dan malu-malu saat dia tertangkap basah mengendus jaketnya. Mereka berdua saling bertatapan, dan larut dalam kisah romantis yang menjadi awal dari takdirnya. Begitulah bagaimana Junhee akhirnya jatuh ke pelukan Sihon yang dia kenal sebagai Yeonjun selama sisa hidupnya. Hubungan Sihon dan Junhee semakin harmonis dari waktu ke waktu. Sampai akhirnya di tahun 2022, Junhee memutuskan untuk bekerja di cabang Amerika selama 1 tahun. Sihon yang tidak ingin berpisah dengan Junhee diam-diam mengikutinya, tapi kemudian pesawat yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Jiwanya kembali ke tubuh aslinya yang penuh bekas luka dan koma pasca kecelakaan bus di tahun 2002. Sihon terbangun dari tidurnya setelah koma selama 6 minggu. Kakinya cedera dan karena itu dia membutuhkan tongkat untuk berjalan. Tidak mudah baginya untuk menjalani masa sulit ini, sampai akhirnya masuk ke tahun 2006 ketika Inggu dibebaskan dari penjara. Sihon menjemputnya dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tak peduli sebanyak apapun Inggu mengaku bahwa dia telah membunuh Minju, Sihon tidak mempercayainya. Serangkaian takdir menyedihkan terus menimpa Inggu. Tidak lama setelah bebas dari penjara, neneknya meninggal dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sihon merasa sangat bersalah karena tidak bisa mencegah kematian itu. Waktu terus berlalu, sampai akhirnya masuk ke tahun 2007, Sihon mengamati kehidupan Junhee yang saat itu bertemu dengan dirinya versi muda. Pada masa ini, terdapat 2 Sihon yang berbeda. Sihon muda yang terjebak di tubuh Yeonjun setelah melakukan perjalanan waktu, dan Sihon dewasa yang kembali ke tubuh aslinya setelah Yeonjun meninggal dalam kecelakaan pesawat. Selama masa pengawasan ini, Sihon dibantu oleh Paman Minju yang bersedia untuk menampungnya, dan saling bekerja sama untuk merubah keadaan. Sampai akhirnya masuk ke tahun 2022, ketika Junhee pergi ke Amerika, Sihon menemui dirinya yang ada di dalam tubuh Yeonjun untuk memperingatinya tentang kecelakaan pesawat. Dengan begitu, dia akan selamat dan hidup bahagia bersama Junhee. Namun, Sihon muda menyadari bahwa kematian ini adalah takdirnya. Jika dia selamat dari kecelakaan, dan Junhee tidak kembali ke masa lalu, takdirnya mungkin akan jauh berbeda. Dia menyerahkan cincin pertunangannya dan ponselnya kepada Sihon dewasa. Begitulah bagaimana akhirnya Sihon bisa memegang ponsel Yeonjun, yang kemudian dia gunakan untuk memberikan beberapa petunjuk kepada Junhee, dan membawanya ke masa lalu seperti seharusnya. Sekarang semuanya menjadi jelas. Sejak awal Junhee selalu mencintai Sihon seorang, dan dia sangat bahagia bisa bertemu dengannya lagi. Sihon menyerahkan cincin pertunangannya dan meminta maaf karena terlambat. Junhee juga meminta maaf karena sudah berkelahi dengannya di hari penerbangan, dan akhirnya mereka kembali bersama. Sihon memberitahu Junhee tentang bagaimana dia masih tidak percaya bahwa Ingyu membunuh Minju. Junhee bersumpah untuk mengubah masa lalu demi menyelamatkan teman-temannya. Namun, dia tidak bisa melakukan perjalanan waktu meski sudah memutar lagu dengan pemutar kasetnya. Mereka menemui Paman Minju yang kemudian memikirkan kejanggalan di masa lalu, yaitu fakta bahwa pelaku sedang membunuh 2 orang, Dahyun dan Minju. Jika pelaku adalah pembunuh berantai, kenapa dia tidak mencari korban lain? Junhee menyimpulkan bahwa pembunuh berantai biasanya akan berhenti melakukan aksinya karena dipenjara atau terluka parah. Lantas apa yang menghentikannya? Sihon pergi menemui guru sekolahnya untuk mencari petunjuk, tapi dia diarahkan untuk memeriksa arsip sekolah yang mungkin akan menyimpan sesuatu. Sementara itu, Chan Yong mampir ke rumah Junhee dan dia melihatnya sedang menyelidiki kasus pembunuhan Minju pada tahun 98. Untuk pertama kalinya, Chan Yong menunjukkan tatapan mencurigakan. Dia seolah mengetahui apa yang terjadi di tahun 98, meski usianya masih 10 tahun saat itu. Di sisi lain, guru sekolah mengungkapkan kepada Sihon bahwa kasus kematian Minju tidak pernah diselidiki dengan baik karena Ingyu mengakuinya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Seorang siswa dimasukkan ke rumah sakit jiwa tidak lama setelah kematian Minju, dan dia terlupakan. Setelah membaca beberapa arsip, Sihon akhirnya tahu bahwa siswa yang dimaksud adalah Chan Hui, kakak Chan Yong. Junhee yang tidak curiga kepada Chan Yong menunjukkan buku diary Minju, lalu menceritakan pengalamannya kembali ke masa lalu dan cara melakukannya. Junhee percaya bahwa lagu Get My Tears dan pemutar kasetnya bisa membawa seseorang kembali ke masa lalu, dan terjebak dalam tubuh seseorang yang mirip dengan penggunanya.
Chan Yong yang penasaran diam-diam memutar musiknya sambil memejamkan mata, dan tidak lama dari itu, dia terbangun dengan tatapan penuh kebencian lalu menyerang Junhee. Ternyata, dia berhasil melakukan perjalanan waktu dan terbangun di tubuh kakaknya saat dia menyelamatkan Minju yang hampir tertabrak mobil. Dalam kisahnya, Chan Hui menyukai Minju karena dia selalu menyendiri sama seperti dirinya. Dia mengambil beberapa fotonya secara diam-diam, sampai akhirnya ditemukan oleh Chan Yong yang juga menganggap Minju cantik. Namun, dia jelas menderita gangguan mental yang membuatnya salah memahami arti cinta. Menurut Chan Yong, jika kakaknya menyukai Minju, dia harus menjadikannya spesimen dan membunuhnya agar tidak dimiliki orang lain. Chan Yong sangat senang bisa bertemu dengan Minju di masa lalu, sehingga pada malam itu dia menipunya, berkata bahwa dia bisa mengantarnya lewat jalan pintas tapi kemudian menyerangnya. Namun, sebelum serangan mematikan itu, Junhee membangunkannya dan dia kembali ke tahun 2023. Itu sebabnya Chan Yong menjadi kesal dan menyerang Junhee hingga pingsan. Chan Yong mengira bahwa Junhee yang dia temui saat kuliah adalah Minju, tapi dia salah dan merasa kecewa. Kendati demikian, dia tetap berteman dengannya sampai saat ini. Si-hon muncul di rumah dan terkejut melihat Junhee tergeletak tidak berdaya. Chan Yong tidak bisa berkutik ketika Si-hon menyadari bahwa dialah pelaku yang membunuh Minju di masa lalu. Setelah menyerang Si-hon hingga tidak berdaya, Chan Yong melarikan diri dengan kaset dan buku harian Minju saat polisi muncul. Sambil bersembunyi, dia melakukan perjalanan waktu ke tahun 98 dan melanjutkan aksinya saat mencoba melenyapkan Minju. Saat itulah alat bantu dengar Ingyu terjatuh dari sakunya. Ternyata, Ingyu tidak sengaja meninggalkannya di sekolah, dan Chan Hui mengambilnya untuk dikembalikan. Chan Yong membiarkan Minju tergeletak dengan alat bantu dengar Ingyu di sampingnya untuk mengelabui polisi, dan dia jelas sangat menikmati skenario ini. Chan Hui bukan orang jahat, dan dia masih punya perasaan. Tapi semuanya berubah ketika Chan Yong dari masa depan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah melakukan perjalanan waktu, Chan Yong menghabiskan waktunya untuk mementik Minju, dan selama itu dia mengambil peran kakaknya untuk memberikan doktrin mengerikan pada dirinya versi muda. Sampai akhirnya dia menangkap Dahyun di sekolah, dan melenyapkannya sebagai contoh untuk dipelajari Chan Yong kecil. Sementara itu di tahun 2023, Si-hon meninggal karena luka fatal yang dia terima. Sesaat setelah mendapatkan informasi tentang Chan Hui dan Chan Yong dari arsip sekolah, Si-hon langsung melaporkan itu kepada Paman Minju, sehingga mereka tahu bahwa Chan Yong kembali ke masa lalu untuk terbangun di tubuh kakaknya. Bersama Paman Minju, Junhee pergi menemui Chan Hui yang saat ini ada di rumah sakit jiwa. Chan Hui yang asli memberitahu mereka bahwa dia tidak ingin membunuh Minju, tetapi tubuhnya bertindak di luar kendali. Tentu saja karena pada saat itu tubuhnya diambil alih oleh Chan Yong untuk melakukan kejahatan. Fenomena inilah yang membuatnya jadi gila dan berakhir di rumah sakit jiwa. Di sisi lain, polisi akhirnya menangkap Chan Yong yang kemudian terbangun dan segera menghancurkan pemutar kasetnya. Dia sangat kesal karena terbangun di saat yang tidak tepat, dan sepertinya rencananya gagal. Junhee putus asa saat menyadari bahwa dialah sumber masalahnya. Percakapannya tentang menjelajahi waktu kepada Chan Yong menjadi katalisator pembunuhan yang terjadi. Setelah menemui banyak tempat reparasi, Junhee bisa memperbaiki pemutar kasetnya tetapi hasilnya tidak sempurna. Butuh beberapa kali percobaan sebelum akhirnya Junhee bisa kembali ke tahun 98, pada hari dia berada di kamar Si-hon dan melihat lukisan dirinya. Dia menangis dan segera memeluk Si-hon yang kebingungan. Namun, keesokan harinya Junhee tidak bisa bertindak karena Minju mengambil alih tubuhnya sendiri, sementara dia terjebak di alam bawah sadar. Junhee tidak tahu apa alasannya, tapi kemungkinan besar ini terjadi karena pemutar kasetnya bermasalah. Bagaimanapun, Minju yang hasil belajar bagaimana bersikap seperti Junhee, agar dia bisa menikmati waktu kebersamaannya dengan Si-hon. Junhee berusaha memberitahunya bahwa dia dalam masalah dan harus segera bertindak untuk mengatasinya. Minju bisa mendengarnya tapi dia menolak untuk menuruti perintahnya, sampai akhirnya mereka saling berkomunikasi lewat cermin dan berdebat. Tibalah saat dimana Minju menulis sesuatu dalam diary-nya yang menjelaskan bahwa Si-hon adalah Hyunjun, dan ini berhasil memancing Junhee untuk kembali ke masa lalu. Tampaknya serangkaian takdir ini direncanakan oleh Minju, yang ingin Junhee kembali ke dalam tubuhnya. Sebagai Minju, dia menyadari kapasitasnya. Tak peduli sebanyak apapun dia berlatih untuk bisa bergaul, pada akhirnya dia tetap menjadi orang yang terbuang. Dia sangat senang ketika Junhee bisa membuat sosok Minju disukai banyak orang, terutama oleh Si-hon yang menjadi cinta pertamanya.
Itu sebabnya dia ingin Junhee kembali dan menempati tubuhnya. Minju menjalani hari-harinya dengan meniru sikap Junhee. Namun pada akhirnya Sihon merasakan perubahan sikap tersebut. Dia mulai menghindarinya dan Ingyu bertanya kenapa. Sihon berkata bahwa Minju telah kembali dan berpura-pura menjadi Junhee. Ingyu merasakan perubahan sikap tersebut, tapi ternyata dia tidak pernah menganggap Junhee itu nyata. Selama ini, dia hanya berpikir bahwa Minju menciptakan alter ego Junhee agar bisa terlihat lebih menarik dan disukai oleh Sihon. Minju mendengar percakapan tersebut dan merasa sedih. Sementara Sihon kecewa karena Ingyu tidak mempercayai kebenaran tentang Junhee. Saat Minju bertemu dengan Sihon, dari alam bawah sadar Junhee meminta Minju untuk mengungkapkan rencana pembunuhan Chanyong yang sekarang ada di dalam tubuh Chanhui. Minju tahu apa yang akan terjadi tapi dia tidak mau mendengar. Minju takut Sihon akan menjauhinya jika dia tahu bahwa dirinya bukan Junhee. Namun, tak peduli sebanyak apapun Minju membuat alasan, Sihon tahu bahwa Minju yang sekarang bukanlah Junhee. Minju semakin sedih ketika orang-orang di sekitarnya mulai bertanya, kenapa dia berubah menjadi Minju yang dulu, seakan versi dirinya yang asli tidak diterima. Dia kemudian menangis dan berharap orang-orang bisa menerimanya apa adanya. Bagaimanapun, Junhee bisa merasakan kesedihan Minju dengan melihat beberapa ingatan miliknya dari alam bawah sadar, dan memahami bahwa dia juga telah berusaha, walau akhirnya tidak sesuai harapan. Di atap sekolah, Minju berkomunikasi dengan Junhee dan mengungkapkan bahwa dia ingin mati. Namun, alih-alih mengakhiri hidupnya sendiri dan terlihat menyedihkan, dia ingin mati di tangan Chanyong dan menjadi bagian dari kasus pembunuhan yang fenomenal. Karena dengan begitu, semua orang akan mengingatnya. Junhee mencoba menghentikannya, tapi Minju hanya berterima kasih padanya, karena dia telah mewarnai kehidupannya untuk sesaat. Ingyu mengamati tindakan ini dari kejauhan. Dia bisa membaca gerak bibirnya dan segera memberitahu Sihon tentang bagaimana Minju berkomunikasi dengan Junhee dan ingin mengakhiri hidupnya. Mereka ingat bahwa Junhee pernah mengatakan Minju akan mati pada hari ini dan segera berpencar untuk mencarinya. Pada titik terpisah, mereka mengingat lokasi serangan pertama di dekat gedung terbengkalai. Sementara itu, Chanyong menerima permintaan Minju dan berjanji akan memberi kematian tanpa rasa sakit untuknya dengan sebuah obat. Namun, sebelum dia bisa menyuntiknya, polisi membangunkannya pada tahun 2023. Rencananya gagal dan karena itulah, dia terlihat sangat kesal ketika polisi berhasil menangkapnya. Kakak Chanyong mendapatkan tubuhnya kembali, dan dia kabur saat Minju memintanya untuk membunuhnya. Ingyu tiba di lokasi ketika Minju bersiap untuk melukai dirinya sendiri. Ingyu berusaha meyakinkannya bahwa dia sayang dan menyukainya apa adanya. Tapi Minju berpikir bahwa itu hanya rasa simpati. Ingyu mencoba membuatnya mengerti, tapi Minju melompat dari atas gedung. Junhee terbangun di tahun 2023, dan pemutar musiknya tidak berfungsi lagi. Dengan cintanya yang begitu besar, Ingyu mengabulkan keinginan terakhir Minju untuk diingat semua orang, dengan berpura-pura menjadi pembunuhnya. Sihon tiba di lokasi dan dia tidak percaya dengan perkataan Ingyu, yang kemudian menyerahkan dirinya ke polisi. Begitulah bagaimana dia bisa mendekam di penjara sebagai pelaku yang membunuh Dahyeon dan Minju. Di tahun 2023, tukang reparasi memberitahu Junhee bahwa dia tidak bisa memperbaiki pemutar kasetnya lagi. Dengan sisa harapan yang dia miliki, Junhee memohon kepada semesta untuk membawanya kembali ke masa lalu, agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya. Kasetnya mulai berputar ketika Junhee memejamkan mata, dan dia kembali ke masa ketika Minju baru saja hendak melompat. Junhee segera meraih tangan Ingyu yang kemudian menariknya, dan menyadari bahwa Junhee telah kembali. Sihon tiba di lokasi kejadian dan langsung mengenali Junhee dari tatapan matanya. Junhee menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sihon dan Ingyu. Kemudian, dia membulatkan tekadnya untuk tidak melakukan perjalanan waktu demi keselamatan bersama. Itu berarti Sihon tidak akan pernah bertemu dengannya sebagai Yeonjun. Minju menangis di alam bawah sadar. Junhee meminta maaf atas segalanya, dan berjanji tidak akan ikut campur dalam hidupnya lagi, tapi dia memberikan nasihat perpisahan. Semua rasa sakit yang dirasakan Minju disebabkan oleh ekspektasinya yang terlalu tinggi terhadap dunia. Itu sebabnya dia merasa tidak pernah bisa memenuhi harapannya meski telah banyak berusaha. Melalui kejadian ini, Junhee bisa memahami isi hati Minju, dan dia senang bisa mengenalnya. Keesokan harinya, Junhee meminta adik Minju yang tertidur untuk bersikap baik kepada kakaknya.
Dia juga memeluk ibunya dan tersenyum sedih, lalu meninggalkan catatan perpisahan untuk Paman Minju, dan mengungkapkan bahwa dia akan memiliki bisnis yang lebih baik dengan mengelola kafe. Sebelum pergi, Junhee meminta In-gyu untuk menghancurkan kaset dan pemutarnya. Kemudian, dia menghabiskan sisa waktunya dengan pergi ke pantai bersama Sihon, dan melihat matahari terbenam di sore harinya. Sihon tahu bahwa ini adalah akhir dari kisah cintanya. Tetapi Junhee berkata bahwa masih ada harapan bagi mereka untuk bertemu di masa depan. Pada menit terakhir, Sihon berjanji bahwa dia akan menemukannya di waktu manapun dan mencintainya lagi. Mereka berciuman saat In-gyu membakar pemutar kasetnya, dan semua kenangan yang mereka miliki mulai menghilang. Keadaan kembali ke tahun 98 ketika Minju terbangun dari koma. Tapi kali ini tidak ada sosok Junhee yang menempati tubuhnya. Penyebab kecelakaannya adalah tabrakan mobil, dan orang yang senantiasa merawatnya adalah In-gyu. Sihon bagaimanapun mencoba membantu In-gyu untuk mendapatkan cintanya. Minju kembali ke sekolah dan memberitahu In-gyu bahwa dia bermimpi indah selama koma. Tampaknya mimpi yang dia maksud adalah pertemuannya dengan Junhee, dan bagaimana gadis itu berhasil menyadarkannya, serta membuatnya merasa lebih lega dalam menyikapi kehidupan. Karena hal itu, sekarang dia bisa melihat bahwa In-gyu selalu ada di sampingnya dan menyukainya apa adanya. Bertahun-tahun kemudian, Sihon telah mendirikan penerbitan buku komik. Kemudian, dia pulang menaiki bus dengan lagu Gather My Tears terputar di radio, dan secara kebetulan Junhee ada di sana. Sihon terus memperhatikan Junhee saat dia menyanyikan lagu tersebut, lalu bertanya kepadanya apakah dia Minju, dan hanya itu interaksi di antara mereka. Sesuatu menggerakkan hati Sihon untuk mengejar Junhee yang turun dari halte bus, sampai akhirnya mereka berpapasan di jalan ketika salju mulai turun dengan indah. Sihon mungkin tidak ingat, tapi dia berhasil menepati janjinya untuk bertemu dengan Junhee dan mencintainya lagi. Seperti angin yang tidak bisa dikendalikan, cinta dalam hati juga tidak bisa dialihkan. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk diperjuangkan. Jangan pernah menyerah memperjuangkan apa yang kamu rasa benar. Selama ada kemauan, semesta akan menunjukkan jalannya. Jangan pernah menunggu kehilangan untuk belajar menghargai, karena itu hanya akan menimbulkan penyesalan. Melepaskan orang yang dicintai memang berat, tapi percayalah, cinta sejati selalu menemukan jalannya sendiri. Hidup bukan masalah untuk diselesaikan, tetapi realita untuk dihadapi. Jangan pernah berekspektasi tinggi jika tidak ingin tersakiti. Ingatlah bahwa kunci kebahagiaan paling sederhana adalah menerima segala kekurangan dan mencintai diri sendiri.